Banyak pemula gagal mengatur uang bukan karena kurang penghasilan atau kurang pintar, tetapi karena belajar ilmu keuangan dengan cara yang salah. Nah, di video ini kita bakalan bongkar nih, pengetahuan finansial yang jarang banget orang tahu. Kita mulai dari fakta yang paling mengejutkan. Keuangan itu 80% psikologi, hanya 20% matematika. Coba jawab jujur deh. Menurut kamu, kenapa banyak orang yang pintar, sekolah tinggi, bahkan bergaji besar, tetap kesulitan mengatur uang? Kebanyakan orang mengira untuk jago mengelola uang harus jago matematika, paham grafik saham yang rumit, atau punya gelar akuntansi. Akibatnya, banyak yang mundur sebelum mulai karena merasa otakku nggak nyampe. Padahal itu salah besar. Dalam ilmu keuangan dasar, masalah uang bukan soal kepintaran, tetapi soal kebiasaan dan emosi. Cara atur uang itu lebih banyak tentang mengendalikan diri daripada menghitung angka. Faktanya, banyak ahli keuangan mengatakan bahwa mengelola uang itu lebih dekat dengan psikologi daripada matematika. Bahkan Warren Buffett nih, salah satu investor paling sukses di dunia, sering menekankan bahwa pengendalian emosi itu jauh lebih penting daripada IQ tinggi dalam mencapai kesuksesan finansial dan investasi. Artinya apa? Artinya, orang yang bisa menahan diri saat tergoda flash sale atau FOMO seringkali lebih sukses daripada orang yang hafal semua istilah investasi. Itulah mengapa edukasi keuangan bukan hanya belajar rumus, tetapi juga belajar mengendalikan perilaku diri sendiri. Coba lihat di sekitar kita deh. Ada dokter, insinyur, atau profesional dengan IQ tinggi yang terjebak utang pinjol atau kartu kredit karena gengsi, FOMO, atau lapar mata saat flash sale. Sebaliknya, ada pedagang pasar yang pendidikannya sederhana, tetapi berhasil punya rumah kontrakan atau kos-kosan karena disiplin, sabar, dan gak mudah tergoda gaya hidup. Jadi, yang menentukan sukses keuangan bukan seberapa pintar kita, tetapi bagaimana kita mengambil keputusan setiap hari dalam mengatur keuangan pribadi. Nah, setelah ini kita akan bahas kesalahan keuangan yang sering banget dilakukan. Nabung itu bukan nyisihin uang sisa. Coba jujur deh, kapan terakhir kali kamu berhasil menabung dari uang sisa di akhir bulan? Kalau jawabannya jarang atau bahkan nggak pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita diajarin nabung itu dari sisa uang belanja. Masalahnya, uang hampir nggak pernah benar-benar tersisa. Selalu ada aja kebutuhan, nongkrong, promo, atau checkout yang bikin saldo habis. Inilah kesalahan yang sering terjadi sebelum belajar ilmu keuangan dasar. Cara yang benar bukan menabung dari sisa uang, tetapi menyisihkan tabungan dulu, baru membelanjakan sisanya. Masalahnya, banyak orang mengandalkan niat dan disiplin. Padahal, itu justru resep kegagalan. Otak kita dirancang untuk menghabiskan apa yang ada di depan mata. Contohnya nih, tanggal 25 gajian, saldo rekening udah 5 juta rupiah. Otak langsung ngerasa, wah lagi banyak uang nih. Akhirnya traktir temen, check out Shopee, jajan, beli keinginan ini itu, dan seminggu kemudian, saldo tinggal setengahnya. Belum bayar-bayar kebutuhan kosan, bensin, pulsa, listrik, air, dan biaya hidup lainnya. Ini bukan karena kamu boros, tetapi karena cara atur uangnya yang salah. Mulai sekarang, gunakan tenaga robot, bukan tenaga manusia. Atur auto debit di M-Banking. Misalnya nih, setiap tanggal 26, otomatis pindahkan 10% gaji ke rekening terpisah buat tabungan yang nggak ada kartu ATM-nya. Anggap aja uang itu udah hilang. Aneh tapi nyata, otakmu akan menyesuaikan pengeluaran dengan sisa 90%-nya. Itulah salah satu bentuk edukasi keuangan dan cara mengatur keuangan pribadi yang paling mudah dipraktekkan. Nah, setelah tabungan mulai terbentuk, kita masuk ke kesalahan berikutnya yang bikin banyak pemula rugi, yaitu investasi yang baik itu membosankan, bukan yang bikin deg-degan. Kalau investasimu bikin kamu cek HP tiap 5 menit, susah tidur, dan deg-degan setiap harga turun, mungkin itu bukan investasi, tetapi spekulasi. Banyak pemula salah mengira bahwa investasi harus seru, menegangkan, dan penuh adrenalin. Harus teriak cuan di grup Telegram, panik saat grafik merah, lalu senang berlebihan saat harga naik. Padahal, dalam ilmu keuangan, investasi yang benar justru terasa membosankan. Kamu beli aset yang berkualitas, rutin menambah investasi, lalu fokus bekerja, meningkatkan skill, dan membiarkan waktu melakukan sisanya. Ya, lumayan membosankan kan? Nah, ini yang sering mengejutkan. Kalau investasimu membuat jantung berdebar dan emosimu naik turun setiap hari, itu artinya ada yang perlu dievaluasi. Banyak orang kaya di Indonesia nggak membangun kekayaan dari trading harian atau mengejar saham gorengan. Mereka lebih banyak membeli aset yang produktif, seperti bisnis, properti, atau berinvestasi jangka panjang.
lalu menahannya selama bertahun-tahun. Itulah inti dari pengetahuan keuangan dan manajemen keuangan, bukan mengejar sensasi, tetapi mengejar hasil yang konsisten. Coba bayangkan dua orang ya. Si A setiap hari sibuk trading kripto atau saham gorengan sampai akhirnya kena margin call atau sahamnya kena suspensi. Sementara si B rutin membeli SBN retail atau reksadana indeks setiap bulan, lalu menutup aplikasinya dan kembali menjalankan hidup seperti biasa. 5 tahun kemudian, peluang si B membangun kekayaan jauh lebih besar tanpa stres berlebihan. Jadi, salah satu tips finansial terbaik adalah menghapus aplikasi yang membuatmu terlalu emosional dan mulai menikmati investasi yang membosankan. Karena justru disitulah kekuatan bunga berbunga bekerja. Nah, setelah paham cara memilih investasi yang benar, kita masuk ke ilmu keuangan berikutnya yang gak kalah penting, yaitu jebakan gaji naik versus kekayaan bersih. Kalau besok gajimu naik jadi 20 juta per bulan, misalnya ya, apakah itu otomatis berarti kamu sudah kaya? Kebanyakan orang akan menjawab iya. Padahal, inilah salah satu kesalahan terbesar dalam ilmu keuangan. Banyak orang mengukur kesuksesan dari besarnya gaji. Merasa kalau sudah bergaji 2 digit, berarti sudah aman secara finansial. Padahal, ukuran yang lebih penting itu bukan gaji, melainkan kekayaan bersih alias net worth, yaitu total aset dikurangi total utang. Itulah salah satu pengetahuan keuangan yang jarang dibahas. Misalnya nih, ketika gaji naik, gaya hidup sering ikutan naik. Fenomena ini disebut lifestyle inflation. Banyak orang bergaji 25 juta, tetapi masih nyicil mobil mewah, KPR di luar kemampuan, kartu kredit yang menumpuk, sampai pay later di mana-mana. Coba kita perhatikan dua orang ini ya. Andrew bergaji 15 juta rupiah. Tetapi mobil masih kredit, nongkrong mahal hampir setiap hari, dan utangnya membuat net worth-nya minus 100 juta. Sementara Sarah bergaji 5 juta rupiah, naik motor yang sudah lunas, sering bawa bekal, dan rutin membeli emas atau SBN. Beberapa tahun kemudian, net worth Sarah justru positif 100 juta. Net worth positif artinya jumlah hartanya lebih banyak daripada hutangnya. Sedangkan net worth negatif atau minus artinya jumlah hutangnya lebih banyak daripada jumlah hartanya. Jadi siapa yang sebenarnya lebih siap menghadapi masa depan? Tentu saja yang punya net worth positif. Nah, malam ini coba deh ambil selembar kertas, hitung semua tabungan, investasi, dan nilai jual asetmu. Lalu kurangi dengan seluruh hutang, cicilan, dan pay later yang kamu punya. Kalau hasilnya masih 0 atau bahkan minus, jangan panik. Anggap ini sebagai momen untuk menerapkan ilmu keuangan yang udah kamu pelajari. Karena tujuan manajemen keuangan dasar bukan sekedar membuat gajimu naik, tetapi membuat kekayaanmu benar-benar bertambah. Nah, setelah ini kita masuk ke ilmu keuangan yang terakhir yang sering membuat orang nggak pernah benar-benar kaya, yaitu ingin cepat kaya, padahal kekayaan dibangun dari kebiasaan kecil. Kalau dikasih dua pilihan nih, rahasia cepat kaya dalam 30 hari, atau kebiasaan kecil yang bikin kondisi keuanganmu jauh lebih baik dalam 10 tahun. Kamu pilih yang mana? Kebanyakan orang pasti memilih yang pertama. Padahal, disitulah letak kesalahan terbesar. Banyak orang sibuk mencari investasi terbaik, bisnis terbaik, atau aset terbaik. Mereka berharap ada satu keputusan yang langsung mengubah hidup. Padahal, dalam ilmu keuangan, kekayaan hampir enggak pernah dibangun dari satu keputusan besar, melainkan oleh kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Itulah inti dari pengetahuan keuangan yang sering diabaikan. Coba perhatikan orang yang kondisi keuangan pribadinya terus membaik. Mereka belum tentu bergaji paling besar atau paling pintar investasi. Bedanya, mereka konsisten melakukan hal-hal sederhana kayak mencatat pengeluaran, menabung otomatis setiap gajian, menghindari hutang konsumtif, menyisihkan uang sebelum belanja, dan mengevaluasi kondisi keuangan setiap bulan. Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang menjadi fondasi manajemen keuangan dan cara mengatur keuangan dasar yang sehat. Hasilnya memang nggak terlihat dalam seminggu, tetapi dalam 5 atau 10 tahun, perbedaannya bisa sangat besar. Kalau kamu ingin mulai belajar finansial, jangan fokus mencari jalan pintas. Fokuslah membangun rutinitas yang bisa kamu lakukan setiap bulan. Gunakan tips finansial, cara atur uang, dan edukasi keuangan sebagai panduan untuk membentuk kebiasaan, bukan sekedar menambah pengetahuan. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.